Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Klubnet, saya Andi Mangara. Kita bertemu kembali pada sequel menurut saya. Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Mas Gendro. Sekarang ini kita Coach Gendro. Yeah. Kita ngobrol dengan teman kita pelaku usaha yang baru saja mendapat ilmu. Ya, Pak Arman ya. Ya. Nah, nanti Pak Arman yang perkenalkan. Saya perkenalkan ini. Ini teman-teman kita dari pesisir. Okay. Satu dari pesisir selatan. Yang satunya dari pesisir timur. Jadi Pak Kadir ini aktivis pesisir yang ada di koperasi dan pesisir yang ada di Kabupaten Takalar. Ya, Pak Kadir. Tapi sehari-hari saya kadang memanggilnya Denaga. Iya, Kadir Denaga. Saya bingung Pak, yang saya tahu Denaga. Sering makan di tempat beliau. Sudah makan ke tempat beliau. Kurang tahu kalau Kadir. Ya, tapi Denaga. Nama kerennya itu Denaga. Nama populer. Nama populernya. Kemudian yang kedua dari pesisir Teluk Bone, Pak Samad. Beliau juga ini pelaku usaha pesisir yang sehari-hari bergerak di rumput laut. Nah, banyak hal mungkin yang perlu kita tanyakan sebagai perwakilan dari masyarakat yang ada di pesisir dan menjadi member Kospermindo yang sedang dilatih oleh Coach Gendro dalam kegiatan peningkatan kapasitas, wawasan, keilmuan dan keterampilan dalam berusaha. Ya, Deng Naga dulu deh. Tahu saya ini kan orang lama saya kira dan sudah banyak mengalami selain asam garam, masa keemasan juga ada masa kecemasan gitu dalam melakoni bisnis rumput laut ini. Kira-kira setelah diberi pemahaman pelatihan oleh Mas Gendro ini, apa yang kita dapatkan? Ilmu apa ya? Sebetulnya yang diberikan selama pembelajaran ini sangat bermanfaat karena itu sebetulnya saya lakukan sehari-hari, termasuk bisnis kampas, dan itu memang alurnya begini di situ, mulai dari pembelian rumput laut sampai ke tujuan akhirnya. Ada tindakan, ada actionnya nanti yang terakhir, mulai dari goalnya, smartnya, sehingga saya mengambil kesimpulan, ternyata yang diajarkan Coach Gendro ini yang kita lakukan sehari-hari sebetulnya. Kita sudah lakoni. Tapi belum terjahit rapi. Jadi pas itu adanya, pas materinya yang jadi cocok sekali. Jadi saya berterima kasih banyak sekali dengan adanya ini semacam ini, karena dalam keadaan sehari-hari saya jual beli rumput laut ini yang saya lakukan. Apa judul pelatihannya Pak Arman? Biar judul pelatihannya itu sebenarnya lebih pada pengembangan inkubasi, pengembangan inkubasi terhadap anggota koperasi. Nah, ketika kita berbicara inkubasi, memang kita berbicara tentang bagaimana sebuah dinamika kelompok berjalan dalam ruas kehidupan masyarakat tersebut. Dengan dasar itulah masing-masing member, masing-masing anggota akan memikirkan bagaimana meningkatkan kualitasnya, bagaimana menyatukan persepsi dalam pengembangan sebuah mutu sebuah produk. Itu barangkali gambaran-gambaran singkatnya. Mungkin Pak Arman bisa gambarkan 1 menit posisi kita sedang ada di mana dan apa yang akan kita capai. Dari ini Sulsel nih, saya bicara Sulsel. Posisi kita sekarang di mana? Harapan besar kita sebenarnya kalau kami kami berbicara tentang Kospermindo mimpinya itu kalau divisikan ini mimpinya itu membangun pintu pasar bersama perdagangan rumput laut. Nah, ketika kita berbicara membangun pintu bersama, harus kita perkuat bagaimana bangunan kelompok, sentra-sentra klaster itu bisa bertumbuh dengan baik. Dan untuk bertumbuh dengan baik itulah makna inkubasi. Bagaimana menyatukan persepsi dalam lingkar kelompok itu atau lingkar anggota di masing-masing sentra, kemudian sentra ke sentra yang lain,
kemudian sentra lainnya membangun dinamika untuk membangun kebersamaan sehingga hakikat pintu pasar bersama perdagangan rumput laut itu bisa tercapai. Apa yang kita harapkan dengan pintu pasar bersama? Pertama, harga tidak dipermainkan. Yang kedua, pasar memiliki kejelasan. Yang ketiga, ada renegosiasi, artinya ada kedaulatan di masing-masing petani. Nah, kesan selama ini bahwa yang berdaulat hanya hilir. Harusnya hulu juga berdaulat. Ya, bahasa kasarnya, kalau kita produsen terbesar rumput laut, kenapa Indonesia bukan masyarakat, bukan petani, bukan pembudidaya menentukan harga? Harusnya menentukan harga ini hulu, bukan hilir yang menentukan harga. Itu cita-cita besarnya. Cita-cita besarnya. Itu mulia sekali. Mulia sekali. Ya. Dengan demikian maka petani pun terangkat harkat dan martabat mereka sejahtera gitu ya, sesuai dengan preambule pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, gitu minimal ya. aspek kesetaraan terjamin di situ. Nah, bisa saya bicara? Oke, silakan. Ya. Waktu mulai di Takalar dibudidayakan ini sango-sango laut, awalnya kan dasar itu kehidupannya orang-orang di sana di Takalar, kalau itu di pesisir, kalau di pesisir di Mangarabombang, iya, di Takalar, di Kecamatan Sakrepon, Dusun Macini Baji. Boleh dikata rumah-rumahnya itu tidak layak huni, Pak. Itu atapnya atap nipa, dinding kemeja, yang terbuat dari bambu. Sekarang itu artinya sudah layak huni. Itu rumahnya dari rumah batu. Waktunya masuk ke Kospermindo, banyak orang bilang penyakit kuning di sini. Saya bilang, saya heran apa itu penyakit kuning? Ternyata gelang, emas. Ini ukuran sejahteranya ini udah banyak emasnya ya. Ini kontunya Kospermindo masuk pada waktu itu. Dia betul-betul dia membangkitkan target dari masyarakat yang ada di sana. Orang di Takalar sudah suka senyum karena gigi emasnya udah banyak senyum ya. Gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali sebetulnya sama Kospermindo karena dia yang mengajak modal dari awal sampai sekarang ini dinikmati berapa puluh tahun ini dinikmati. Ya. Coba kita cerita yang di Bone nih, Pak. Ini selatan, suara dari dari timur ini, suara dari timur. Mau sama halnya dengan Denaga tadi, artinya apa yang kita ikuti pelatihan ini, ternyata hasil pelatihan ini, apa yang kita kerjakan selama ini, itu yang kita dapat ini. Cuman kita tidak tahu menyusunnya, tidak tahu menempatinya, bilang oh begini. Jadi setelah pelatihan ini pemahaman kita, ternyata ini harus ditambah begini. Begitu. Jadi belajar naik tangga dia sudah paham bahwa ada selama ini tiba-tiba lompat naik. Harusnya anak tangganya itu 1, 2, 3, ke 4. Makanya tadi di waktu di gudang saya cari-cerita sama teman-teman. Loh, kenapa mesti pusing? Karena ini yang kita lakukan selama ini di lapangan. Ini cuma kita tidak tahu mana awal mana akhir. Begitu. Dan cerita masalah Kospermindo terus terang. Saya Pak, saya berterima kasih sekali sumpah. Parman. Karena dari dia, bukan saya ini Pak Dok, anak saya sudah masuk jadi kedokteran. Nah, terus terang saya itu jalan sumpah. Saya juga sebagai sahabat yang merasakan itu. Karena semua dari awalnya. Memang mereka dari nol. Itu berkahnya. Jadi Kospermindo itu datang memberikan memang tanggung jawabnya. Jadi kita memang dihadirkan untuk bertemu, untuk sama-sama bertumbuh dengan kesadaran yang bersama. Dan maju bersama. Ya, dan maju bersama. Dan kita tidak pernah memaksakan mereka teman-teman ini. Kemudian mari kita selalu mencarikan solusi terbaik, karena ternyata berusaha itu tidak semudah melipat tangan. Kita menghadapi masa-masa suram, dan kita kadang di antara kami kadang selalu ada keluhan. Begini Pak kondisi kalau kita dipermainkan harga lagi. Sehingga atas dasar itu ada memang keinginan kuat kita
untuk membangun itu pintu pasar bersama itu. Tapi kita minta memang dukungan dari pemerintah yang kuat, karena koperasi ini kan memang bisa kuat kalau ada dukungan moral dan dukungan program dari negara. Kita punya negeri maritim kan. Jadi faktanya memang sudah harus begitu, dari pemerintah harus punya perhatian yang lebih di sektor ini ya. Ini saya selalu dengar dari kawan Pak Arman, Menteri Kelautan yang legenda. Siapa? Pak Profesor Romin Dahuri sudah sering ke Siwit gitu ya. Ke Jadi Siwit. sekali lagi harapan Bapak setelah pelatihan ini, apakah butuh pelatihan yang lebih advance lagi, lebih naik lagi ya, butuh ya, butuh Supaya- pendampingan terus ya. Iya, supaya teman-teman juga itu yang di luar-luar sana itu bisa lebih mengerti juga. ya. Karena apa namanya, tadi kan itu biar walaupun artinya kan nanti saya yang akan menjelaskan ini hasil pelatihan. Pulang dari sini Iya. Bapak jelaskan ke teman-teman di Bonet Tanah Teratang bahwa ilmu yang didapat itu begini gitu ya. Jadi kita sempat menularkan. Iya. Ya. Sebenarnya memang nanti Kosforino akan memilih beberapa orang ya untuk kita brief lebih dalam, untuk senantiasa diberikan pelatihan, apakah dalam bentuk pengiriman video-video atau mungkin dalam bentuk Ada modul-modul Zoom meeting, pembelajaran ya? Zoom Oke. meeting Oke. untuk dia kembangkan virus itu, virus kebaikan di dalam gerakan pemberdayaan itu. Karena tanpa itu saya kira memang tidak bisa kita jangkau secara menyeluruh. Mudah-mudahan di Desember ini ada pelatihan yang sifatnya terstruktur bisa diadakan kembali, dan sejalan dengan rencana pertemuan internasional rumput laut nanti kita akan adakan. Ya Bapak Siwit. Ini Siwit ya. Nanti kita akan lanjut lagi, ada lagi kita wawancarai Siwit Forum, Siwit, International Siwit Forum. Gitu ya. Ya. Sebelum kita akhiri, ini kan singkat perbincangan kita nih, di durasi 15 menit. Ada yang ingin yang Naga sampaikan dan Pak sampaikan harapan dan ucapan terima kasih. Saya sangat berterima kasih karena saya mendapatkan ilmu yang baru lagi yang dilaksanakan ini. Tapi saya sayangkan mepet sekali waktunya. Andai kata dia bisa terapkan sampai 1 minggu atau 1 bulan, itu lebih mantap lagi. Jadi saya harapkan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Gendro dan kawan-kawan. Mas Gendro ini legenda di dalam. Mudah-mudahan bisa coach. lagi kita bertemu lagi untuk kegiatan lebih yang mempermantap ilmu yang diterapkan sekarang. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan selama 4 hari ini dapat satu lagi ke 4 hari? 4 hari. 4 hari. 4 hari besok. 4 hari nginap di- Di Swiss Valley. 3 malam 4 hari. Nanti saya terapkan di teman-teman yang ada di Kabupaten Tagalar. Ya, asik lah ya. Ya. Silakan Pak. Pak Samad. Pak Samad, Ya, silakan. harapan saya ke depan, artinya mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang ya, supaya kita bisa lebih tingkatkan lagi ini, karena saya merasa pengetahuan saya setelah ikut ini ternyata begitu, malah terbuka. Jadi saya terima kasih sekali sama Coach Indro, begitu juga sama Ya. saya kira itu. Dengan ya, saya pikir ini menarik, Ya. Kopu. Mungkin lebih jauh kita akan mendiskusikan formulasi ke depan dengan Coach Gendro di dalam dalam keberlanjutan pemberdayaan ini. Varian pelatihannya seperti apa ya, modelnya seperti apa agar memang terasa manfaatnya baik buat yang dilatih maupun buat masyarakat secara umum. Dengan demikian obrolan singkat kita ini saya akhiri sampai di sini. Saya Adi Mahara bersama Pak Arman Arfa dan teman kita dari Takalar dan Bone ini mengucapkan terima kasih atensi Anda. Sampai bertemu di acara yang lain. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus.